ada acara kayak roadshow gitu di beberapa supermarket gitu. Ini kota kedua setelah minggu lalu aku ke Bojonegoro sama Vanish gitu dan ya senang bisa ikut-ikut acara roadshow kayak gini. Roadshow ini kan lebih ke kayak ibu rumah tangga gitu ya. Produk-produk rumah tangga lah ya. Gitu. Tanggapan Nana sendiri gimana sih Kak tentang pandangannya tentang ibu rumah tangga dan juga ibu yang bekerja? Ya sebenarnya gimana pun kita pengen jadi ibu rumah tangga aja yang hanya mengurus keluarga atau ibu kerja itu adalah pilihan masing-masing gitu ya. Cuma kalau buat aku sendiri mungkin dari awal karena sebelum menikah juga udah kerja dan ketika menikah ya maunya sih masih tetap bisa kerja gitu kan karena gimana pun anak-anak kan pasti kebutuhan hidupnya semakin anak-anak besar semakin bertambah dan kayaknya kalau sekarang paling enggak kalau punya dua penghasilan suami dan istri punya penghasilan masing-masing itu lebih bisa menabung buat masa depan anak-anak lebih banyak gitu. Jadi Gimana Kak? Soal yang support atau gimana? kalau Darius ya mungkin aku masih kerja pasti kan kita kerja juga seizin suami lah ya gitu ya dan pernah diminta untuk berhenti bekerja pada saat punya anak kedua waktu itu punya Diego dia bilang bisa nggak kamu nggak kerja cuma aku bilang kalau sekarang kayaknya aku belum bisa nggak tahu nanti gitu tapi buat aku sendiri aku seneng bisa kerja paling nggak bisa membantu Darius juga untuk menabung buat anak-anak lebih banyak lah gitu 17 tahun bersama kan ya Kak? 17 tahun. Nah gimana mungkin kan perbedaan pendapat kayak gitu tadi mungkin gimana cara Kakak dan Kak Darius kayak mengolahnya biar menjadi sama gitu pendapatnya satu tujuan satu pandangan. Iya sebenarnya kan ya dalam sebuah rumah tangga komunikasi itu kan pasti sangat penting ya kan dan aku kebetulan sama Darius apapun didiskusikan jadi kalaupun ada perbedaan pendapat atau ada masalah kita selalu cari solusinya dan ngobrol gitu Darius mungkin punya pendapat seperti ini aku punya pendapat seperti ini kalaupun misalnya nggak ketemu ya kita sama-sama apa ya mungkin salah satu menurunkan egonya untuk cari solusi jalan tengahnya gitu termasuk juga pada saat aku misalnya waktu itu dia minta untuk berhenti kerja aku cuma bilang kenapa harus berhenti kerja gitu kan karena kan anak-anak juga waktu itu masih 2 anaknya belum 3 kebayangkan kalau misalnya 3 kan pasti kebutuhan hidupnya pasti lebih besar dan aku juga nggak pengen dia bekerja keras sendirian sementara aku hanya di rumah gitu kan tapi gimana pun buat Darius adalah yang paling penting aku juga kasih alasan kenapa aku pengen tetap kerja dan paling enggak adalah ketika aku bekerja anak-anak segala kebutuhannya terpenuhi yang jaga ada jadi bekerja tanpa mengabaikan anak-anak lah gitu jadi ada solusinya tapi sampai sekarang akhirnya malah kerja terus gitu kan selama 17 tahun dan aku pikir untungnya adalah aku sama Darius punya komunikasi yang cukup baik sehat gitu komunikasinya jadi kita bisa cari solusi sama-sama dan kalau aku bekerja atau apapun itu udah pasti atas kesepakatan berdua gitu. 17 tahun bersama itu sesuatu yang berat gak sih Kak? Enggak lah, nggak berat. Berapa kilo? Kenapa berat? Tapi mungkin gimana cara Kakak itu dilihat kan di sosial media masih tetap romantis apalagi kemarin pas Valentine mungkin kan ada kejutan dari Kak Darius. Iya, kalau dibilang semua orang bilang Darius beruntung ada Dona beruntung ada Darius yang mungkin kita berdua sama-sama beruntung lah. Dari saling menemukan, saling akhirnya bisa menjadi pasangan, menjadi partner for life gitu sampai sekarang gitu ya. Banyak hal yang udah dilewatin, banyak proses yang udah kita jalanin, adjustment di sana sini karena kan gimana pun tetap aku sama Darius dua karakter yang berbeda jadi satu. Ya banyak juga mungkin yang support, kita punya support system, banyak juga teman-teman yang ngedoain gitu akhirnya bisa sejauh ini selama 17 tahun semuanya baik-baik saja dan so far so good. Kan udah tema Valentine kemarin kayaknya meriah banget nih lihat di meriah banget. Kayak foto vintage nih bareng. Oh iya. Emang khusus ya untuk ini sendiri ya? Iya jadi kebetulan aku sama Darius ya sebenarnya kan kita nggak terlalu merayakan Valentine gitu cuma kemarin kan karena pas mungkin teman-teman juga ingat kalau pas ulang tahun pernikahan ke-15 kita juga foto khusus dengan baju pengantin kayak gitu ya jadi pengennya ada momen-momen yang memang jadi buat kenangan kita sih. Nah kebetulan kemarin karena pas 17 tahun kemarin kita nggak bikin apa-apa gitu kan kita liburan jadi udah Valentine aja deh kita bikin foto spesial gitu dengan Vespa dan temanya vintage gitu dan ya senang jadi sesuatu yang beda juga dan jadi memori dan kenang-kenangan buat aku sama Darius. Anak-anak nggak diajak ya? Nah anak-anak nggak ada.
Yang dua di Prancis, Sabrina juga memang karena temanya Valentine mungkin lebih ke couple jadi berdua. Iya, Leo sama Diego kan memang dari kecil main bola. Terus anak aku yang pertama udah 3 tahun di Prancis, yang kedua tahun ini tahun kedua gitu. Dan kita memang kebetulan menjadi orang tua yang sangat support terhadap minat dan bakat anak-anak. Jadi ketika mereka memang niatnya pengen jadi pemain bola, ya udah kita cariin sekolah bolanya yang bisa terima anak dari luar Eropa yang ada sekolahnya juga. Jadi dia boarding school tapi memang akademi sepak bola tapi international boarding school gitu. Jadi mereka tetap sekolah seperti biasa tapi tiap hari Senin sampai Jumat sorenya latihan. Udah hobi dan cita-cita, jadi karena ditanyain terus setiap tahun mau cita-citanya apa, selalu jawabannya nggak pernah berubah, pemain bola sampai kita tanya ini hobi atau memang benar-benar pengen jadi pemain pro. Ya kalau mau pemain pro sebelum 14 tahun udah berangkat ke Eropa dan anaknya mau, dan kita akhirnya bisa nemu sekolahnya yang kita rasa paling pas buat anak-anak karena mereka kan masih usia sekolah ya, jadi tetap pendidikan formalnya tetap harus diikutin, dan sekolah inilah yang waktu tahun 2021 aku nemuin. Ya menurut Mas gitu. Pastilah, namanya ibu juga gimana pun anak sekolah aja kadang kita mikirin, kita terharu, mungkin sedih atau kangen atau apa gitu ya. Apalagi anak yang jauh banget, jauhnya tuh bukan hanya luar kota tapi luar negeri gitu kan, dan lumayan jauh kalau perjalanan ke sana pun juga takes time pasti. Jadi apalagi mereka masih di bawah umur ya gitu kan, masih di bawah 18 tahun, harus jauh dari keluarga, pastilah ada kangennya tuh, tiap hari pasti kangen. Ada kemungkinan Sabrina ikut nyusul kakak-kakaknya? Sabrina udah minta. Cuma ya kita masih cari sekolah yang paling pas buat Sabrina. Kalau memang ada rezekinya dan nemuin sekolah yang pas ya mungkin juga bisa. Berarti ditinggal kan nanti? Siapa? Sama tiga-tiganya nih. Sejauh ini sih obrolan sama Darius, kalau misalnya Sabrina pindah, mungkin aku ikut pindah. Oke. Tapi ya belum tahu, masih ada waktu. Aduh, bicara berteman lagi nih dengan sang suami, suka jalan street food juga nggak sih? Oh iya. Kayak gitu, sempat ada uploadannya juga. Gitu. Iya. Kebetulan kita suka traveling, kita suka makan, suka explore juga gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, biasanya aku sama Darius sering ya makan-makan, pergi untuk cari jajanan gitu. Karena itu jadi satu quality time juga sebenarnya kan, makan sama-sama gitu. Karena kalau misalnya tempatnya memungkinkan atau nggak naik motor, mungkin bisa bawa anak-anak juga. Nah kemarin karena lagi seneng waktunya kan, sekarang dia lagi mulai project buat film, lagi reading, jadi sempit gitu waktunya. Jadi begitu ada waktu luang, ya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa quality time, salah satunya dengan explore kulineran lah gitu. Tapi bicara ini sendiri, Kak Daris juga kayaknya pinter banget nih buatin masakan ya Pak. Tadi Oh itu iya. masak juga, apa sih dia handle apa makanan apa Kak? Darius memang pinter masak sih, dia bisa masak segala macam, tapi mungkin lebih banyak western food yang paling gampang di rumah ya kan. Tapi pernah juga dia bikin mie godok gitu, atau karena kalau dia tuh mungkin talent gitu ya, jago masaknya tuh. Kalau aku masih lihat resep, kalau Darius tuh bisa ngeracik sendiri semuanya. Favoritnya masakan dari Kak Daris yang paling apa? enak? Semua enak, dia bisa bikin steak, dia bisa bikin spaghetti, dia bisa bikin risotto. Itu kan agak rumit karena takes time kalau bikin risotto, tapi dia bisa. Jadi aku tuh sama Dari suka kirim-kiriman DM gitu. Kalau Instagram, kalau di media sosial tuh kan suka keluar video entah masak, entah relationship, entah masakan. Aku suka kirim dia gitu. Ini kayaknya, jadi sebenarnya buat aku juga nyimpen untuk bisa buat next mungkin mau masak. Dan dia biasa, kamu mau aku masakin gitu. Jadi orang bilang ngasih kode ya. Kodenya gitu, kirimin aja ke dia, ntar dia bikinin gitu. Tapi kayaknya biasanya kayak di romantis juga Kak. Kak Daris bikin gitu tuh. Oh ya, kalau di rumah lebih sering, kayak semalam juga kita makan fondue bertiga sama Sabrina gitu kan. Terus jadi kalau dia waktunya memungkinkan, apalagi kalau dia lagi nggak sibuk di rumah, biasanya gitu udah aku masak aja. Kadang kita kalau udah di rumah tuh mager mau pergi gitu kan, tapi pengen makan sesuatu gitu, jadi akhirnya dia yang masak. Tapi anak-anak juga kayaknya jago masak dan juga kayak bikin kue kayak gitu. Oh, kalau saya Sabrina sama Diego, kalau Leo enggak. Kalau Leo nggak suka ke dapur, tapi kalau Sabrina sama Diego masih suka masak sendiri gitu. Kayak Sabrina suka baking,
Jadi ya kita sih maksudnya kalau anak-anak punya keinginan, punya kemauan apa, itu kita pasti support. Nah, kan selama 17 tahun itu ada kebiasaan-kebiasaan gitu nggak sih Kak yang nggak berubah? Kayak katanya kalau kalian pergi kadang harus dikasih kabar, terus harus kissing sebelum pergi, itu gimana Kak? Ya itu mungkin jadi apa ya, kebiasaan yang kayaknya kalau nggak dilakukan ada yang kurang gitu ya. Jadi dan itu kalau buat aku mungkin kalau dia pergi terus ya aku yang di rumah gitu ya, itu lebih ke jadi nyaman aja gitu. Biasanya kan kalau lagi sebel-sebelan itu pasti tidak dilakukan, pergi-pergi aja gitu ya. Jadi kalau lagi semuanya lagi oke, biasanya paling nggak peluk sih, peluk dia biasanya cium kening aku, terus baru dia pergi kayak gitu. Jadi itu bikin aku ngerasanya lebih apa ya, lebih nyaman aja, lebih nyaman melepas suaminya pergi, even cuma bekerja atau keluar kota atau kemana gitu ya, tapi itu bikin aku nyaman. Jadi akhirnya mungkin awal-awal buat Darius itu kayak ngapain sih, jadi kayak rutinitas, tapi sebenarnya bukan sudah dijelasin juga sama Darius, itu bukan jadi rutinitas tapi lebih ke bikin aku ngerasa nyaman ketika dia pergi, apalagi kalau pergi jauh kan. Terus mungkin kalau udah sampai paling nggak ngasih kabar, itu kan buat kita, buat para istri atau pasangan tuh lebih ke oke, berarti suaminya sudah sampai di tempat tujuan dengan selamat gitu, lebih tenang aja gitu melepasnya pergi. Mbak Nuna pernah nggak sih berantem sama Pak Darius? Ya pernah lah Mbak, masa 17 tahun gak pernah berantem, mana ada. Apa nih Kenapa? Kak? Biasanya apa gitu yang berantemnya? Banyak macam-macam, tapi makin kesini tuh udah makin tahu sama tahu ya, jadi udah nggak terlalu banyak hal yang diberantemin atau diargumen. Pasti kadang ada hal-hal yang dari suka maunya begini, aku maunya begini, atau dari nggak setuju sama apa yang aku lakukan kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak pernah berantem yang gimana, paling kalau berantem atau misalnya bukan berantem sih, lebih kesebel gitu ya. Mungkin ada hal yang dari suka apa kebaliknya gitu ya, diam dulu nanti kita obrolin, biasanya sih gitu. Udah nggak pernah lah berantem yang gimana-gimana, itu 3 tahun pertama sih penyesuaian aja. Tapi kan kalau bicara kebiasaan, mungkin kebiasaan Kamila sendiri yang baru dari share nggak suka atau apa sih? Apa tuh sebaliknya? Aku apa ya, aku orangnya mungkin Darius lebih rapi dibanding aku. Aku tuh kadang naruh barang gimana akhirnya suka lupa, itu dia kayak paling sebel tuh. Terus juga ya barang ngambil di mana nggak dibalikin lagi di tempatnya, itu juga dia paling sebel karena habis itu nyarinya bingung kayak gitu. Karena aku juga suka lupaan orangnya. Yang lain sih mungkin apa ya, nggak ada sih kayaknya, saya baik. Kalau sebel-sebelan tuh yang pertama kali reach out tuh biasanya siapa? Tergantung siapa yang bikin sebel. Jadi kadang Darius dulu atau aku dulu, tapi kita biasanya selalu kalau kita punya salah pasti kita minta. Itu dua-duanya udah otomatis. Bahkan kadang kalau dia akhirnya nih kalau misalnya lagi sebel-sebelan, misalnya Darius minta maaf, bisa aku minta maaf juga gitu, karena mungkin harusnya nggak harus sebelnya biasa aja gitu, harusnya nggak perlu sebel gitu. Cuma kan namanya dua orang dengan dua kepala yang berbeda, kadang mungkin maksudnya aku begini, Darius nangkepnya lain gitu kan. Lagi mungkin kalau lagi capek ya, orang capek kerja pulang, terus mungkin aku kan cerewet ya, sering nanya gitu, mungkin dia lagi pengen diam dulu, akhirnya dia sebel, atau aku sebel karena dia nggak jawab gitu kan, padahal mungkin lagi capek ya, kayak gitu gitulah hal-hal kecil yang sering terjadi dalam rumah tangga ya gitu. Ada lagi? Terakhir Kak, mungkin tips aja nih, mungkin untuk pemirsa di rumah kayak ibarat tuh biar langgeng pernikahan. 17 tahun bilang lama, tapi kalau dihitung sama yang lain mungkin udah puluhan tahun, baru sebentar ya, masih panjang perjalanannya. Tapi sih yang pasti ketika menikah kita harus ingat komitmen awal kita menikah, pasti nggak ada orang yang pengennya menikah sekali seumur hidup gitu kan, apalagi kita janjinya bukan hanya sama pasangan tapi juga sama Tuhan gitu kan. Jadi aku sama Darius berusaha sekali untuk bisa menjaga komitmen, menjaga hati gitu, dan juga menjaga komunikasi itu paling penting, karena masalah biasanya terjadi karena miskomunikasi. Terus juga saling jujur deh, sukanya apa, nggak sukanya apa, bahkan kita selalu cerita tentang apapun termasuk, dan pasangan itu kan jadi partner sebenarnya. Ada yang mungkin segan sama suaminya atau misalnya nggak enakan sama istrinya. Kalau aku sama Darius berusaha untuk jadi partner, jadi kita memutuskan segala sesuatu selalu berdua. Terus juga ya pasti ada adjustment di sana sini gitu kan, dan kalau semuanya sudah dibicarakan sejak awal, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik dan juga bisa
ya menikah sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. 3 fun fact soal Kak Donna. Donna itu orangnya cengeng sebenarnya. Betul. Orang kadang nanya, Mbak Donna kayaknya nggak pernah sedih ya, siapa bilang gitu. Sedih. Cuma aku tuh gampang banget nangis. Jadi waktu kecil tuh sampai mama aku tuh sampai bilang, lu nanti suruh acting aja nangis gitu. Tapi oke, Donna tuh cengeng. Kedua, Donna itu apa ya? Apa fun fact gue pas? Cengeng. Gue kayak, lo nggak boleh ngomong. Gue kalau gini katanya sekarang I'm blank. Donna cengeng. Kedua, Donna itu bawel kata dia. Emang kalau doyan ngomong ya, udah pada tahu kali ya. Donna itu amnesia, suka lupa. Jadi kadang tuh untung suaminya ingat punya. Kalau nggak saya lupa. Banyak hal. Aku tuh udah berapa kali ngilangin handphone, terus ngilangin kamera. Terus kadang tuh juga handphone udah masukin tas, nanya lagi sama asisten aku, handphone saya mana? Kalau kayak tadi ini baru kejadian, minta tas makeup aku tolong ambil di kamar gitu. Mbak, udah nyari mereka di atas, turun lagi. Nggak ada Bu, ternyata depan aku. Ada ditaruh, tapi nyari kayaknya nggak ada gitu ya. Satu lagi, apa ya? Gue suka bingung kalau ditanya gitu. Apa satu lagi? Sering lupa udah ya. Lupa tuh jadinya. Apa Mek? Fun fact aku. Apa ya? Apa Mas? Satu lagi saya bingung Mas. Apa satu lagi? Kurang bersih tadi Kak. Oh, kalau kurang bersih mah bersih, cuma berantakan sebenarnya. Aku tuh orangnya, aku tuh gampang kesandu. Jadi kalau jalan tuh suka tiba-tiba ntar kepleset. Jadi zaman masih jadi model tuh. Tapi kadang suka kepikiran, aduh ntar gua kepleset. Bener kepleset jatuh, terus gampang kesandung. Ya. Jadi kayak gitu, jadi agak slorde orangnya. Kalau kata orang Belanda tahu slorde kan, ceroboh lah gitu. Mbak Donna terus sekarang kan juga sering bikin konten-konten lucu gitu. Itu gimana idenya? Kita lucu loh sebenarnya Mbak, orangnya nggak kelihatan ya. Ya pokoknya intinya pengen menghibur aja gitu, karena kan ada waktunya kita bisa bikin konten. Satu, pengennya kan bikin konten yang palingnya menginspirasi, dua menghibur gitu. Kalau saya yang sedih-sedih lah, jadi bikinnya yang supaya orang-orang juga bisa happy dan paling nggak relate sama orang-orang, dan pengen juga ngasih inspirasi bahwa kita bisa kok have fun sama pasangan gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa menjadi hiburan dan menginspirasi pasangan.